Perjalanan yang cukup panjang, Nur asik mendengarkan musik lewat Spotify. Nah, Tokopedia kasih promo spesial nih. Buat kalian yang mau langganan Spotify, pakai promo kode Topet Spotify. Bisa dapat cashback sampai dengan 15.000 loh. Buruan ya, berlaku hanya sampai 30 September aja nih. Syarat dan ketentuannya lihat di deskripsi ya. Sesampainya di kota terdekat, mereka harus berjalan kaki menembus hutan untuk bisa mencapai desa itu. Di tengah perjalanan menuju desa itu, tiba-tiba Nur melihat seorang wanita cantik menari di tengah hutan. Dalam hati dia berpikir, siapa wanita itu? Parasnya cantik sekali. Tetapi ketika Nur mengedipkan matanya, wanita cantik itu telah menghilang. Hal seperti ini memang lazim dialami oleh Nur. Dia memang seseorang yang peka terhadap hal gaib. Bahkan, menurut beberapa orang, ada seorang nenek tua yang selalu menjaga Nur. Sesampainya di desa penari, mereka langsung menemui kepala desa, itu Pak Prabu. Pak Prabu yang awalnya melarang mereka untuk melakukan kegiatan KKN di desa ini, akhirnya menyetujui dengan syarat mereka tidak melakukan hal yang tabu atau terlarang selama KKN di desa ini, dan mereka pun menyanggupi itu. Tidak lama kemudian, Pak Prabu pun mengajak mereka untuk keliling desa. Pak Prabu mengingatkan ada satu daerah yang terlarang. Mereka tidak diperkenankan untuk memasuki area tersebut. Nur dan Ayu melihat ada sesuatu yang janggal. Mereka melihat sebuah batu yang ditutupi kain dan ada beberapa sesajen di sekitarnya. Tetapi hanya Nur yang melihat bahwa ada sesosok genderuwo yang berdiri di samping batu. Setelah melihat penampakan genderuwo, tiba-tiba Nur merasa tidak enak badan. Kemudian dia meminta izin kepada kepala desa untuk kembali dulu ke penginapan. Nur ditemani Bima untuk kembali ke penginapan. Sementara Pak Prabu dan lainnya meneruskan perjalanan untuk berkeliling desa dan bertemu dengan warga yang lain. Pak Prabu juga mengenalkan mereka dengan sesepuh desa ini. Tidak ada yang tahu namanya, hanya biasa dipanggil Mbah Buyut. Singkat cerita, setelah mereka melakukan KKN selama 2 minggu di desa ini, banyak kejanggalan-kejanggalan hal-hal gaib yang mereka alami. Seperti ketika tiba-tiba Widya berteriak dan lari keluar dari kamar, seolah-olah dia ketakutan dan melihat sesuatu. Akan tetapi ketika anak-anak bertanya, dia hanya diam, tidak bisa menjawab. Nur yang mengkhawatirkan kondisi Widya memberikan minum. Namun ketika Widya minum air pemberian Nur, tiba-tiba dia tersedak. Widya memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, dan semua anak terkejut. Ada beberapa helai rambut panjang yang keluar dari mulut Widya. Setelah semua anak tenang, Wahyu kemudian bercerita, kalau menurut orang tua, apabila kita minum air lalu ada rambut di dalamnya, maka itu pertanda kalau dia sedang diincar oleh makhluk gaib atau mau disantet. Namun, petaka berujung tragedi maut itu berawal ketika Wahyu bercerita kepada Nur bahwa dia sering melihat Bima
malam-malam keluar dari penginapan dan tak pergi kemana. Dan tidak cuma itu saja, bahkan Bima terlihat menabur bunga